Halo semua, ketemu lagi kita di dalam channel Live Well. Pada video kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik loh. Nah, topik kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih melewati proses kedukaan. Nah, ketika kita gagal untuk berduka, ternyata itu bisa berpengaruh tidak baik loh untuk kesehatan mental kita. Untuk itu, kita akan sama-sama mencoba melihat apa saja sih sebenarnya yang dialami, tahap-tahapan yang dialami oleh seseorang yang sedang berduka, supaya ketika orang yang berduka itu dia bisa melewati kedukaan itu dengan cara yang lebih sehat, yang meliputi pikiran, perasaan, dan memorinya yang berkaitan dengan hilangnya orang terkasih, dia mengatasinya dengan lebih sehat. Selain itu, diharapkan juga melalui video ini kita ditolong juga untuk lebih mengerti bagaimana berelasi dan bagaimana merespon yang lebih tepat ketika menghadapi orang yang sedang berduka. Nah, secara singkat kita akan melihat secara keseluruhan 4 tahapan yang sebenarnya akan dialami oleh seseorang yang berduka. Yang pertama adalah tahap terkejut, kedua adalah tahap pengendalian diri, ketiga tahap kemunduran, dan yang ketiga adalah tahap adaptasi. Dan kita akan membahas ini satu persatu, tahapan apa saja yang sebenarnya mereka alami di tahap-tahapan tersebut. Yang pertama, tahap terkejut. Pada tahapan terkejut ini, tentunya ini adalah tahap yang paling awal dan juga paling pertama ketika mereka menerima berita tentang kedukaan. Jadi pada tahap ini mereka belum mampu atau tidak mampu untuk berpikiran jernih, dan juga mereka ada yang mencoba untuk menahan emosi, ada juga yang menjadi bengong, bingung harus bagaimana, dan bahkan ada yang tidak lagi dapat menahan apa yang sedang terjadi dalam dirinya sehingga dia bisa mengalami pingsan pada tahap ini. Yang kedua, tahap pengendalian diri. Nah, di tahap pengendalian ini, keluarga biasanya berharap orang yang berduka itu bisa menahan diri, bisa menekan rasa kehilangan, dan bisa melewati proses penguburan dengan baik. Dan orang yang berduka itu terlihat seakan-akan sudah kuat, tetapi sebenarnya mereka itu mengalami derealization, atau perasaan seakan-akan sedang mengamati sesuatu dari luar. Atau juga kadang-kadang mereka mengalami depersonalization, yaitu seolah-olah mereka berada di luar tubuh mereka dan berada seperti di tahap kehampaan, seperti tidak merasakan apa-apa dan seakan-akan tidak terlibat dengan apa-apa yang sedang terjadi pada saat itu. Tiga, tahap kemunduran. Nah, pada tahap kemunduran ini adalah tahap yang paling berat untuk orang yang berduka. Jadi orang yang berduka mau tidak mau mereka itu perlu menerima keadaan yang sudah terjadi. Dan mereka itu mengalami pergumulan di antara menerima atau tidak menerima. Dan kadang-kadang tahap ini terjadi pula juga mencari kambing hitam. Dan kadang-kadang mereka menyalahkan diri sendiri untuk kehilangan yang mereka alamin, atau kadang-kadang mereka menyalahkan Tuhan yang mungkin sudah mengizinkan hal ini terjadi. Dan kadang-kadang pun mereka itu bisa memakai metode seperti anak kecil, yaitu seperti menangis ataupun mungkin memelas pada saat ini. Nah, untuk kita yang mungkin melihat orang yang berduka pada tahap ini, usahakan jangan langsung menasehati dan juga jangan langsung disuruh kuat atau disuruh tidak pikirin atau disuruh untuk pikir positif terus.
Nah, ketika seseorang sedang menjalani proses meratap, sebenarnya sadar atau tidak sadar mereka itu sedang melepaskan diri sedikit demi sedikit dari ketergantungan kepada orang yang meninggal. Dan apabila proses ini bisa terlewati dengan baik, maka mereka bisa berduka dengan sehat. Namun apabila proses ini tidak terlewati dengan baik, mungkin mereka tidak diizinkan untuk meratap, mereka tidak diizinkan untuk berduka, mereka diharuskan untuk kuat. Nah, kadang-kadang proses berdukanya itu tidak terlewati dengan baik dan justru berakibat buruk bagi kesehatan mental mereka. Ya, jadi dapat kita ketahui bahwa sebenarnya proses meratap itu adalah sesuatu yang wajar, proses yang wajar untuk dialami oleh seorang yang sedang berduka. Namun mungkin kita bertanya, berapa lama sih waktu meratap yang dapat ditoleransi? Namun ini adalah pertanyaan yang jawabannya relatif, karena tergantung orangnya, tergantung latar belakangnya, tergantung juga hubungan antara orang yang ditinggalkan dengan orang yang meninggal tersebut. Jadi untuk seorang mungkin ada yang cepat, untuk orang lain ada yang lambat. Untuk itu sebagai kita orang yang menemani, kita jangan terlalu cepat-cepat untuk menghakimi seseorang yang mungkin kadang-kadang melewati proses itu lebih lama. Dan sebagian orang itu cenderung butuh untuk ditemani. Namun perlu kita sadarin kadang-kadang ada orang tertentu itu sebenarnya ingin dibiarkan sendiri juga. Namun menurut teori dan juga survei, sebenarnya di masa-masa ini cenderung lebih banyak orang yang butuh untuk ditemanin. Tapi ingat, kita tidak perlu banyak memberikan nasihat, kita hanya butuh kehadiran dan juga menemani mereka di saat yang sulit ini. Dan perlu diketahui bahwa proses yang sebenarnya tidak sehat itu dapat memperpanjang masa kedukaan mereka. Dan orang yang berduka itu dapat mengalami duka yang berkepanjangan. Kadang-kadang itu tidak disadari dan bahkan tidak terdeteksi oleh orang-orang di sekitar. Namun, kalau orang yang berduka dan melewati masa kedukaannya dengan benar, melewatinya dengan sehat, justru ia dapat menggumuli masalahnya dengan baik dan akhirnya dia bisa mencapai pertumbuhan yang maksimal dan lama-kelamaan dia bisa menerima secara sehat ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. 4. Tahap adaptasi. Nah, disadari atau tidak, sebenarnya kita itu mempunyai bingkai yang menjadi pembatas untuk memisahkan hal-hal yang tidak kita sukai dan hal yang menyenangkan kita masukkan ke dalam bingkai dan hal yang tidak menyenangkan kita keluarkan dari bingkai. Nah, sebenarnya ketika terjadi kedukaan itu menghancurkan bingkai ini. Sebenarnya kita tidak bisa mencegah itu, tetapi bingkai tersebut telah hancur. Nah, di dalam tahap adaptasi ini, seseorang itu akhirnya belajar untuk menerima bingkai yang telah rusak itu, dan dia mencoba untuk beradaptasi dengan bingkai yang baru, mencoba penyesuaian dan mencoba menerima. Dan akhirnya dia juga mencoba untuk membuat bingkai yang baru lagi. Inilah yang bisa terjadi ketika seseorang itu melewati masa duka yang sehat. Dia akhirnya bisa menerima dan akhirnya bisa memulai kehidupan yang baru lagi dan mencoba melakukan sesuatu yang lebih baik. Demikian video kita yang membahas tentang proses dari seorang yang mengalami kedukaan. Kiranya kita yang sedang berduka ini bisa melewati setiap prosesnya dengan sehat. Tidak usah terburu-buru ketika kita merasa sedih, meratap, izinkan diri untuk merasakan hal tersebut. Dan akhirnya kita akan berusaha untuk beradaptasi, mengalami penyesuaian, dan akhirnya bisa memulai sesuatu hidup yang baru. Dan untuk setiap kita yang mungkin menemani orang-orang yang sedang berduka, biarlah kita bisa merespon dengan lebih tepat, jangan terlalu cepat menasehati, jangan terlalu cepat untuk memberikan kata-kata penguatan, tetapi berilah hati untuk menemani mereka dan juga memberikan keberadaan diri kita untuk menolong mereka. Oke semua, sampai di sini dulu ya untuk video kita kali ini. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Jika kamu suka, silakan di-like, di-share, dan juga di-subscribe ya. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah!